Dulu itu saya bekerja di institusi lingkungan, kemudian saya berhenti karena sekolah dan juga urusan keluarga. Kemudian saya setelah menyelesaikan sekolah, saya ingin kembali lagi ke uh, pekerjaan yang bergerak di isu lingkungan. Namun pekerjaan itu tidak bisa saya dapatkan lagi karena saya sekarang sudah bergerak di bidang pendidikan. Tapi semangat untuk bekerja di bidang lingkungan masih ada, sehingga saya terpikir untuk jadi relawan saja, meskipun bukan bekerja kayak penuh waktu ya gitu, tapi tetap bisa memberi makna. Dan hutan wakaf ini salah satu tempat yang menurut saya bisa berbagi dengan komunitas, termasuk teman saya yang bergerak di bidang ilmu ekonomi lingkungan, dan juga mungkin kemampuan saya di bidang pendidikan dan bisa menyebarkan ide-ide dari wakaf itu sendiri. Kalau inspirasi sebenarnya jauh sebelum saya bergabung ke hutan wakaf di tahun 2022, saya sudah mulai mencari tentang IKHW itu sejak 2016 atau sebelumnya gitu. Hutan wakaf kan ada di 2012 ya, jadi saya tahu tentang hutan wakaf itu sekitar tahun 2016. Waktu itu saya tanya-tanya ke orang-orang, tapi informasinya itu belum menyebar luas kayak sekarang. Saya hubungi beberapa orang tapi belum ada informasi yang jelas. Nah, di tahun 2022 itulah saya kesempatan untuk bertemu teman-teman di hutan wakaf, sehingga saya bisa bergabung secara langsung. Dan sebenarnya inspirasinya itu dari jauh sebelum dari tahun 2022 ya. Inspirasinya sebenarnya sangat sederhana, menanam aja sih sebenarnya gitu. Inspirasi untuk bisa menanam itu. Meskipun secara langsung jujur saja saya belum berpartisipasi aktif di hutan wakaf itu sendiri secara fisik ya gitu. Jadi inspirasinya memang sekarang itu kita menanam dengan juga merawatnya ya, nggak hanya sekedar tanam. Kalau sekedar tanam mah banyak juga orang yang nanam tapi akhirnya udah nggak dirawat ya, akhirnya ujungnya si pohonnya itu juga. Menurut saya hutan wakaf ini unik ya, dimana orang-orang mau meluangkan waktunya, memberikan hartanya, sebagian hartanya ya dalam bentuk uang ya gitu ya. Terus juga meluangkan waktu untuk menanam, terutama teman-teman hutan wakaf yang hampir setiap minggu ke hutan wakaf itu. Keunikan itu yang menjadi hal yang sangat menarik buat teman-teman dari berbagai belahan dunia gitu. Mungkin selama ini untuk menanam itu harus ada dorongan dari luar, misalnya ada program-program yang diterima oleh beberapa organisasi di Indonesia, itu lebih karena dorongan luar gitu. Meskipun ada sebagian dorongan kecil dari dalam gitu. Namun di hutan wakaf ini menanam itu ada atau tidaknya dorongan dari luar, maksudnya adalah dorongan dari luar negara Indonesia ataupun luar dari provinsi Aceh. Nah, komunitas hutan wakaf ini ya udah menanam aja gitu, tanpa harus dorongan dari sana sini. Dan menurut saya itu yang menyebabkan peneliti-peneliti dari berbagai tempat itu pengen tahu itu sebenarnya konsepnya itu seperti apa gitu. Dan mereka juga kadang-kadang kalau secara orang awam itu kok mau sih nanam hutan gitu. Yang ada kan hutan sekarang itu pada ditebang, ini kok mau sih nanam hutan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat orang-orang tertarik untuk meneliti si hutan wakaf ini. Dan juga sebenarnya dalam jangka panjang itu sebenarnya apa yang mau dicapai oleh si hutan wakaf ini. Kalau menurut saya hutan wakaf itu prospek kedepannya itu akan sangat
bermanfaat nggak hanya untuk lokal ya, nggak hanya untuk sekitar. Misalnya nih kita lagi di hutan wakaf Lembada, manfaatnya itu nggak hanya sekitar orang-orang di Lembada juga, tapi juga orang-orang mungkin di Banda Aceh. Jadi kalau mereka ingin menikmati suasana hutan sekaligus belajar, ataupun anak-anak sekolahan bisa ke sini gitu. Dan begitu juga dengan hutan wakaf yang contoh. Prospek kedepannya juga sebenarnya bagaimana si hutan wakaf ini bisa berkembang di wilayah-wilayah lain, misalnya tuh di Pidi Jaya, ataupun di Biren, ataupun jauh ke timur lagi, ke Aceh Timur, dan ke tempat ke tengah, ke wilayah tengah Aceh, dan ke wilayah barat selatan Aceh misalnya. Menurut saya si hutan wakaf ini prospeknya itu untuk berkembangnya itu sangat tinggi gitu, karena mekanismenya juga sangat sederhana ya, sangat benar-benar sangat birokrasinya itu sangat pendek gitu. Jadi menurut saya sesuatu yang birokrasinya pendek, administrasinya itu sangat gampang, meskipun bukan digampang-gampangin ya, tapi karena administrasinya ini tidak terlalu ribet, jadi pengelolaan hutan wakaf ataupun pengadaan hutan wakaf di kedepannya itu mungkin terbuka lebar jalannya di wilayah lain selain Indonesia. Meskipun di luar Aceh itu sudah ada beberapa tempat yang terinspirasi dari hutan wakaf Aceh. Kalau hutan wakaf ini menurut saya menjadi laboratorium, menjadi tempat belajar bersama, baik itu mahasiswa, akademisi, ataupun para pelajar, maupun komunitas-komunitas dan masyarakat lokal lainnya bisa belajar bersama di hutan wakaf ini, baik secara manajerial maupun secara pengelolaan si hutan wakaf itu sendiri secara fisik ya. Manajerial maksudnya pengelolaan organisasinya, komunitasnya, dan juga pengelolaan si hutannya itu sendiri secara fisik, maksudnya bagaimana tanaman-tanaman ini bisa dipastikan tumbuh dengan baik seperti itu, dan bagaimana juga pengadaan seperti kayak tempat belajar, mungkin ada rangkang untuk berteduh seperti itu kalau hujan, ataupun kalau ada peneliti yang ingin menginap di hutan wakaf, terutama untuk peneliti yang meneliti terkait langsung dengan tumbuhan yang ada di hutan wakaf ya. Jadi kalau forest sebenarnya adalah jalan, salah satu jalan untuk menanggapi krisis saat ini ya, dimana orang-orang mengeluh harga tepung mahal karena impor, dan mungkin sudah saatnya kita kembali lagi ke makanan asal kita. Sebenarnya kita mengaku diri sendiri ini adalah orang kaya secara tidak langsung ya, karena kenapa? Kita hampir kue-kue kita itu adalah bahannya itu dari impor gitu, dari negara-negara yang sangat jauh di sana. Bayangkan itu harganya sangat mahal, apalagi dengan kondisi perang saat ini yang membuat semuanya mahal. Dan kalau kita punya ketahanan itu sendiri, misalnya melalui salah satunya adalah food forest atau hutan pangan ini, maka saya pikir kita tidak harus khawatir berlebihan dengan adanya harga tepung mahal. Gandum, kita tidak pernah mendapatkan ladang gandum di Aceh gitu, tapi makanan kita hampir setiap hari itu tepung-tepungan gitu. Padahal kita juga punya sumber makanan tersendiri, kayak misalnya kita di lahan kita tanam dengan pohon sukun, itu juga salah satu superfood gitu. Itu juga memakai sistem agroforestry. Kita bisa nanam sukun di situ, kita bisa tanam kopi, bisa tanam macam-macam di situ yang sebenarnya itu menjadi sumber pangan. Tapi sekali lagi kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu senang dengan kegiatan-kegiatan atau ide-ide yang lama dalam pengerjaannya. Kita mau yang instan aja, kita mau buat kue atau buat makanan yang sudah ada tepungnya dalam
packaging seperti itu. Jadi menurut saya agroforestry, apalagi misalnya dalam agroforestry, lahan agroforestry itu sudah ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa jadi obat-obatan, itu menjadi salah satu hal yang menjadi kekuatan kita ya dalam in this ekonomi gitu. In this ekonomi salah satu solusinya adalah food forest, dan juga ya kita tanami macam-macam lah. Jadi kita tidak menggantungkan diri kita sendiri itu ke pihak luar, ke orang-orang luar. Saya di sini sebagai relawan di hutan wakaf sebenarnya ingin mengajak teman-teman ataupun masyarakat secara luas untuk bisa berpartisipasi ke hutan wakaf ini. Sebenarnya kalau kita bisa bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, kita akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara jangka panjang, dan itu lebih baik buat diri kita sekarang, buat anak-anak kita nanti, dan juga cucu-cucu kita nanti 10 atau 100 tahun yang akan datang, dibandingkan dengan ekonomi yang kita sangat bergantung kepada orang lain, yang bisa saja di detik ini putuskan, kita juga bisa kewalahan itu. Tapi kalau kita menanam kembali, terus mengelolanya dengan baik, kita akan bisa bertahan secara lebih lebih baik buat kebutuhan orang Pemain lah.